Kurang 10 hari daripada tempoh pilihan raya Indonesia dan Pilpres, pemilihan Presiden dan pemilihan umum 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 nanti, rakyat Indonesia yang kami temui rata-ratanya telah pun membuat pilihan akan siapakah yang akan mereka pilih sebagai Presiden, Wakil Presiden dan pemimpin-pemimpin tempatan berdasarkan parti-parti yang akan bertanding dalam pemilu nanti. Rata-rata mereka mengharapkan pemimpin yang akan dipilih pada tanggal 14 Februari nanti mampu untuk membawa Indonesia keluar daripada kemiskinan dan mampu untuk mengatasi kos sara hidup yang semakin meningkat. Untuk meninjau siapa pilihan rakyat Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta, kami ke Pasar Tanah Abang, lokasi di mana terletaknya kegiatan ekonomi yang pesat dengan aktiviti jual beli, terutamanya bagi masyarakat kelas menengah dan golongan berpendapatan sederhana ke bawah. Merupakan antara pusat perdagangan pakaian dan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Pasar ini menempatkan deretan kedai pakaian, kelengkapan ibadat dan lain-lain. Tadinya saya Ganjar. Oh, Ganjar. Tapi saya lihat tingkahnya Mahmud mengundurkan diri karena ini. Saya kelihatan nggak dewasa gitu. Oke. Kenapa nggak dewasa, Pak? Itu kan etika. Bukan etika sebetulnya. Dia kan karena emosi. Sebetulnya kalau pemimpin itu tidak emosi, habiskan tanggung jawab. Nah, ini demokrasi. Nah, demokrasi. Nanti kalau jadi pemimpin lebih parah lagi rakyatnya kan. Banyak yang kecewa, ada yang ini, itu biasa. Nggak ada pemimpin yang sempurna. Kalau saya sih bukan masalah jaga negara, saya orientasi pembangunan. Ya kalau maunya sih lebih baik lagi ya. Lebih maksudnya kayak gini kan ekonomi juga lagi turun. Kalau bisa lebih biar kayak dulu kan lebih bagus lagi tuh. Iya, lebih mudah. Mungkin juga ada faktor karena online ya lebih banyak juga sih. Jadi lebih merosot kalau yang di pasarannya. Pengaruh online ada, tapi kalau menurut saya penting masyarakatnya punya uang. Ya. Nah, kalau mereka punya uang, mereka kan nggak mungkin setiap hari di rumah aja. Mereka ke mall, kemana itu mereka sebagian masyarakat itu refreshing buat mereka. Karena dengan keuangan terbatas, kebutuhan pokok pada naik, mereka lebih mentingin kebutuhan pokok dulu daripada ini kan walaupun premier, tapi kan bisa sebulan nggak mungkin sekali belanja ya setahun 2 kali atau 3 kali lah. Tapi kalau mereka punya duit lebih, mungkin mereka lebih sering ke mall, lebih sering ke pasar gitu. Intinya ekonomi stabil. Pembangunan boleh lanjut, tapi ekonomi masyarakat harus dinaikkan juga. Lapangan pekerjaan makin bertambah, sehingga masyarakat punya daya belinya lebih naik lagi. Dari Tanah Abang, kami bergerak ke Cafe One Tree di Senayan, Jakarta Pusat, bagi menghadiri pertemuan para pendukung pasukan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Setibanya kami di sana, kenderaan yang membawa calon Presiden nombor 1 itu kebetulan baru saja tiba dan beliau disambut meriah para penyokong dengan sorakan Abah, 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 gelaran yang diberikan kepada Anies. Bagi para pendukung pasukan Anies, mereka menggelar diri mereka sebagai anak Abah. Pertemuan petang itu turut dihadiri beberapa pempengaruh media sosial yang dikatakan mempunyai jutaan pengikut atau followers di laman masing-masing. Acara utama di kafe tersebut adalah menonton siaran secara langsung debat Pilpres Indonesia 2024 yang dipancarkan dari Jakarta Convention Center. Di sini juga kami sempat menemui 2 mahasiswa Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang menyokong Amin atau Anies dan Muhaimin, dan pada masa yang sama punya harapan besar kepada bekas Gubernur Jakarta itu. Kenapa sih aku milih Anies dan Muhaimin? Amin. Pertama, karena kita sudah tahu paslon sebelah ini wapresnya sudah menabrak konstitusi, dan kami di hukum ini belajar langsung sama hakim konstitusi nih, salah satu dosen kita hakim konstitusi. Dan ketika undang-undang hanya menguntungkan salah satu pihak saja, itu tidak benar dong pastinya. Yang kedua, kita pengen ada perubahan. Kenapa sih ada perubahan? Karena di pemerintahan Jokowi ini menurut saya masih mementingkan kelompoknya sendiri. Yang pertama, ada keluarnya undang-undang cipta kerja, yang mana keluarnya ini malam-malam ya, dan kita pas menyuarakan juga tidak didengar sampai sekarang. Direvisi, namun undang-undangnya terbaru lagi. Yang terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Jadi kita butuh pemimpin pemerintah yang
mengayomi semuanya, tidak hanya kelompoknya saja, tidak hanya golongannya saja. Kita melihat di dunia pendidikan ini sebenarnya tidak baik-baik saja. Banyak pendidikan di luar sana tuh yang memiliki fasilitas yang belum merata. Di sini saya berharap Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar dapat meratakan pendidikan maupun yang ada di pedalaman ataupun yang ada di kota. Kami tidak menunggu acara selesai kerana mahu bergerak ke Jakarta Convention Center, lokasi debat kelima Pilpres Indonesia 2024 yang juga merupakan debat terakhir selepas 4 debat melibatkan calon-calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Selesai acara kira-kira jam 11 malam, kami beransur pulang ke penginapan di Kuningan. Menjelang tarikh 14 Februari 2024, suasana kempen pemilu dan Pilpres Indonesia kian terasa kehangatannya. Walaupun ada yang berpandangan ia tidak sehangat kempen Pilpres 5 tahun lalu. Walau bagaimanapun, pesta demokrasi di Indonesia tetap diperhatikan unik, meriah namun terkawal. Banyak yang kita di Malaysia boleh pelajari dari budaya berpolitik negara tetangga kita ini. Kami akan kembali dengan laporan-laporan seterusnya dengan paparan dan liputan calon-calon lain dari sudut pandang berbeza. Sementara itu, teruskan mengikuti perkembangan berita dalam dan luar negara menerusi Sinar Harian.